Saling balas serang masih terjadi antara Iran dengan Amerika Serikat dan juga Israel. Sikap tegas dua negara adidaya, Rusia dan Tiongkok pun dinanti. Apakah mereka bisa menjadi juru damai atau kemudian berpihak pada Iran? Karena diketahui Rusia sempat menggelar latihan militer bersama dengan Iran. Kami akan bahas bersama dengan Dubes RI untuk Rusia maksud saya, periode 2008 hingga 2011. Hamid Awaludin, dan juga ada Dubes RI untuk Iran periode 2011 hingga 2016 ada Pak Dian Wirengjurit. Selamat pagi Bapak-bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Disti. Iya, saya mau ke Pak Hamid Awaludin dulu. Pak Hamid, ini kalau kita lihat kan, ini dinanti nih sikap dari kemudian Rusia dan juga Tiongkok. Apakah kemudian punya andil besar nantinya untuk perdamaian antara Iran, Israel dan juga Amerika Serikat, atau kemudian justru kedua negara ini kemudian berpihak kepada Iran? Kalau kemarin kita lihat Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, ini menelpon Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, untuk membicarakan soal jalan keluar terhadap serangan Amerika Serikat dan juga Israel terhadap Iran. Sejauh ini Anda melihat bagaimana? Di antara dua negara itu yang paling potensial, kalau ada kemungkinan untuk menjadi mediator adalah Cina. Cina, mengapa Cina? Karena Cina itu ada pengalaman memediasi Saudi Arabia dengan Iran beberapa tahun yang lalu. Saya lupa tahun berapa itu. Ya. Yang kedua, memang di antara dua negara Cina dengan Iran, yang paling kental hubungannya sebenarnya itu adalah Rusia. Jadi kalau persepsi Amerika di antara dua ini, Cina dengan Iran, maka mungkin Cina lebih diterima dibanding Rusia untuk memediasi. Oke, jadi kalau menurut Anda lebih penerimaan ini lebih ketika Tiongkok ini menjadi juru damai begitu ya, untuk menjadi mediator begitu antara konflik. Kalau ada kemungkinannya, kan kita bicara dua aktor ini kan, Rusia atau Cina, lebih ada kemungkinannya Cina. Kedua, Cina punya kepentingan di situ kan, sebenarnya ingin cepat damai, ingin cepat tenang karena masalah ekonomi. Investasi Cina di Timur Tengah kan sangat masif. Jadi kepentingan agar kawasan itu cepat tenang dan damai demi ekonomi. Oke, walaupun memang hubungan antara Iran dan juga Rusia ini punya kedekatan yang cukup lebih intens dibandingkan dengan Tiongkok, tapi kemudian ada unsur penerimaan yang lebih bisa diterima ketika Tiongkok ini bisa menjadi bisa menjadi juru damai begitu, mediator begitu ya, untuk penyelesaian konflik antara ketiga negara ini. Anda setuju, Pak Dian, terkait dengan hal yang disebutkan oleh Pak Hamid Awaludin? Terima kasih Mbak Disti. Begini, itulah cara pandang pakar hukum melihatnya ke arah sana. Kalau saya lebih praktisi diplomat karir, saya melihatnya begini loh. Rusia sama Iran memang sudah menyatakan akan berada di belakang Iran. Rusia sama Cina sudah menyatakan berada di belakang Iran. Masalahnya kan situasi sekarang ini eskalasinya meningkat. Jadi Rusia dan Cina pun harus berpikir secara hati-hati untuk melibatkan diri secara militer, secara langsung maksudnya. Tapi paling tidak kan senjata-senjata Rusia dan senjata-senjata Cina kan sudah ada di Iran. Artinya buat Iran sendiri hal ini akan menambah daya tahan kalau perang berkelanjutan. Dan saya yakin supply ini juga tidak akan berhenti dari Rusia dan Iran dari Rusia dan Cina kepada Iran. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan adalah begini. Sebagai diplomat, saya selalu melihat peluang gitu ya, bahwa di tengah ketegangan apapun pasti ada celah. Nah, celah yang selama ini belum terlalu banyak diungkapkan itu adalah satu, bahwa yang namanya negara teluk itu, kalau perang ini berkelanjutan, mereka lah yang paling menderita. Karena hasil pembangunan bertahun-tahun membuat negara mereka
menjadi makmur, megah dan sebagainya akan hancur dalam beberapa hari atau beberapa minggu. Mereka tidak mau itu terjadi. Rakyatnya juga pasti tidak akan membiarkan. Artinya apa? Pertama, dalam hal ini saja, masyarakat Teluk di negara-negara Teluk pasti akan eh, mengupayakan pemerintah mereka tidak terlalu jauh ikut terlibat. Walaupun memang mereka sudah menjadi sasaran, tapi yang disasarkan pangkalan angkatan militer. Amerika terbatas. Sementara Israel dan Amerika dari awal sudah brutal, sasaran sipil pun diserang. Mudah-mudahan negara Teluk tidak ikut terpancing untuk ikut-ikutan menambah eskalasi perang ini. Nah, kedua yang tadi saya bilang yang dilupakan atau tidak diperhatikan bahwa PBB itu tidak diam. DKPBB itu jelas sekarang lagi berproses mengupayakan segala cara diplomatik untuk menyelesaikan. Paling tidak saat ini sedang diupayakan gencatan senjata. Seperti dalam konflik militer atau perang lainnya. Nomor satu itu prioritas PBB sekarang gencatan senjata. Nah, tolong diingat sekarang. PBB itu 5 anggota tetapnya itu terlibat perang. Sementara 2 Cina dan Rusia berada di pihak Iran. Sementara saat ini Inggris dan Prancis pun sedang ada masalah dengan Amerika. Inggris sudah menyatakan pangkalan mereka di Laut India Diego Garcia itu tidak boleh digunakan. Bahkan diberitakan pangkalan Diego Garcia sudah dikembalikan ke Mauritius. Prancis juga sedang ada masalah dengan Amerika. Artinya apa? 4 anggota PBB tetap ini pasti akan berperan untuk meyakinkan Trump di PBB, untuk meyakinkan Amerika dalam hal ini di PBB. Nah, hal ini belum terlihat hasilnya memang, tapi mengingat perang juga, maaf tanda kutip baru 4 hari, hal ini diperkirakan akan membutuhkan waktu yang agak lebih lama, karena memang saat ini masing-masing pihak sedang gencar-gencarnya, sedang berusaha maksimal untuk mulai saling membalas lebih dari yang sebelumnya. Bahkan Trump menyebutkan aksi balas serang ini bisa berlangsung 4 minggu. 4 minggu kata Trump, tapi tolong diingat sebagai siapapun yang paham tentang Trump, yang kita tahu sakit jiwa, apa yang dikatakan oleh Trump tidak bisa dipercaya. Yang katanya dia sedang berunding, yang katanya dia Israel sekarang bulan puasa pun, bulan suci Ramadan buat umat Islam pun tidak dipedulikan kok gitu loh. Jadi saya tidak terlalu percaya. Artinya apa? Mungkin saja Trump bilang 4-5 minggu, mungkin saja bisa berlanjut, tapi mungkin juga bisa lebih cepat karena sejalan dengan eskalasi perang, eskalasi peningkatan diplomasi juga berjalan gitu loh. Oke, berarti Anda melihat bahwa memang soal persenjataan begitu secara tidak langsung Iran kemudian di backup juga dengan Rusia dan juga Tiongkok, Pak Dian. Kalau itu sudah jelas karena sejak perang bulan Juni yang lalu itu kerjasama militer Iran dengan Rusia dan Cina kan sangat meningkat. Bahkan sejak itu pula persenjataan Cina dan Rusia sudah mulai dikirim. Saya yakin 6 bulan sejak perang Juni, persenjataan Iran yang sekarang bukan hanya senjata-senjata yang dibuat oleh Iran sendiri, tapi sudah dilengkapi oleh senjata-senjata dari Cina dan Rusia. Dan tolong diingat, ketika bulan Juni itu serangan Israel juga berhasil menyasar ke Iran, senjata-senjata penangkal yang selevel dengan Iron Dome-nya Amerika juga sudah dikirim ke Iran. Oke. Saya tertarik dengan kalimat yang dikatakan oleh Pak Dian begitu ya. Tiongkok dan juga Rusia, walaupun memang dalam tanda kutip ya membackup soal persenjataan Iran, tapi kemudian ada sikap hati-hati yang kemudian dilakukan oleh 2 negara
yakni Rusia dan juga Tiongkok dalam hal konflik yang terjadi saat ini, aksi serang balas antara Iran, Amerika Serikat dan juga Israel. Bagaimana Pak Hamid melihat ini begitu? Benarkah Rusia saat ini tengah bersikap cukup hati-hati untuk bisa terlibat langsung? Pertama ya, terlepas dari itu saya ingin katakan ya, Amerika harus hati-hati hadapi Iran. Jangan underestimate. Karena tanpa bantuan Rusia dengan Cina, itu Iran memiliki teknologi yang canggih tentang persenjataan. Kita dapat pelajaran beberapa waktu lalu ketika dia menyerang Israel kan. Israel itu kewalahan juga menghadapi. Itu pertama statement saya. Yang kedua, saya tidak yakin Amerika kalau perang ini berlangsung beberapa minggu kemudian, dia mampu bertahan. Amerika itu hanya bisa berperang dalam waktu jangka pendek. Kalau jangka panjangnya agak susah. Mengapa hanya jangka pendek? Ya, memang sejarahnya Amerika tidak pernah menang kalau perang jangka panjang. Sejak Perang Dunia Kedua, Vietnam, Korea, Afghanistan nggak pernah. Jadi kalau memang dia mau berperang dan mau menangkan, harus secepatnya dia menangkan. Tapi tidak itu dia menangkan perang. Itu yang harus kita ketahui dulu ya. Adapun ya pasti Rusia akan membackup, pasti dia akan backup. Apalagi menyuplai senjata ke sana kan tidak terlampau jauh jaraknya. Begitu juga dengan Cina. Ya. Pasti akan backup Iran. Termasuk juga soal kehati-hatian Rusia dan juga Tiongkok untuk bisa terlibat langsung? Ya, pasti ada hitung-hitungannya. Mungkin tidak terlibat langsung, tapi dia akan membackup dari belakang. Oke, termasuk juga ini yang jadi pertanyaan kita semua adalah kita tidak ada yang menginginkan begitu ya aksi balas dan juga serang ini terus berlangsung berkelanjutan, apalagi ini di bulan Ramadan begitu, walaupun memang Trump sudah menyebutkan 4 minggu, tapi kita tidak ingin ini berkepanjangan. Apa yang bisa dilakukan negara-negara dalam Dewan Keamanan PBB walaupun ini masih terus diupayakan? Kalau dari Rusia sendiri, apa yang bisa diupayakan Rusia di Dewan Keamanan PBB kalau menurut Pak Hamid? Ya, saya kira jalan pikiran Duta Besar Dian itu bagus sekali. Kalau kita lihat statistiknya, 4 anggota Dewan Tetap PBB berada dalam posisi yang tidak sejalan dengan Amerika. Dan itu artinya? Iya, artinya itu bisa menjadi tekanan bagi Amerika untuk segera mengakhiri konflik ini. 4 loh. 2 sekutu abadinya Amerika ya di Eropa, yakni Inggris dan Prancis, sekarang kan jalan dengan Amerika. Terus dengan Rusia. Nah, kalau keempatnya ini menekan, maka saya pikir Trump juga akan berpikir. Lagi pula konsistensi pendirian Trump itu tidak bisa dipegang. Hari ini mengatakan kita perang, besok bisa belok. Siapa yang pegang ucapannya Donald Trump dalam hal pengambilan kebijakan? Nobody. Oke, tapi kemudian yang jadi pertanyaan justru karena memang kita tahu bagaimana karakteristik seorang Trump. Apakah akan berpengaruh ketika negara-negara sekutu yang saat ini tidak sejalan dengan Amerika Serikat ini akan diperhatikan oleh seorang Trump? Di situ dilemanya, bisa iya bisa tidak, bisa iya bisa tidak. Ya, Trump itu kan unpredictable man. Kemudian orangnya selain unpredictable di segi attitude, orangnya kan tega mengingkari ucapan, tega menghabisi lawan, dan macam ketegaannya tuh. Oke, kalau Pak Dian, bagaimana Anda melihat ketika memang negara-negara sekutu Amerika Serikat memang sudah tidak sejalan, apakah ini juga akan menjadi bahan pertimbangan seorang Trump di Dewan Keamanan PBB? Terima kasih, betul sekali Mbak. Menambah yang disampaikan oleh Pak Dubes Hamid, bahwa begini loh, perang sekarang ini kan kita orang awam melihatnya secara kasat mata adalah saling tembak rudal ya Mbak.
Mhm. Tapi perangnya ini kan tidak hanya sebenarnya laganya ini kan tidak hanya di dunia militer. Tapi? Di dunia media pun perang narasi kan berkembang gitu loh. Perang saling mengirim disinformasi itu kan berkembang. Belum lagi kalau ditambah dengan kemampuan teknologi sekarang adalah perang cyber. Mhm. Nah, kalau perang ini semua laga ini sedang berperang, bisa dibayangkan komplikasinya. Nah, sekarang sudah terlihat indikasi misalnya Amerika itu sudah mulai apa ya? Ternyata cybernya sudah mulai terkena juga kelihatannya karena ada terjadi insiden salah tembak tuh Amerika itu terhadap sistem pertahanannya Kuwait kalau nggak salah ya. Hmm. Artinya apa? Itu kan main cyber itu. Nah, kalau ini juga dilakukan dan makin parah, bukan tidak mungkin apa namanya salah tembak ini akan semakin sering terjadi. Faktor-faktor ini yang harus diperhitungkan buat saya, khususnya Amerika yang memulai perang. Nah, di dalam negeri Amerika sendiri kan sedang terjadi perang antara Trump dan lawan-lawannya. Artinya gini, Trump ini musuhnya ternyata kan bukan hanya Iran. Iran itu hanya digambarkan pada tataran dunia bahwa itulah ancaman terhadap eksistensial terhadap sekutunya, anteknya yang namanya Israel. Aha. Tapi di dalam negerinya sendiri kan dia dalam posisi rawan. Nah, itu tadi yang menyebabkan yang saya bilang tadi menyambung Pak Hamid, perang tidak akan lama karena Kongres Amerika semua apa namanya Parlemen Amerika juga kan nggak akan membiarkan negaranya dibawa ke medan yang mereka sendiri tidak Tidak. setujui kok. Iya. Mhm, mhm. Nah, Jadi buat apa ya? mhm. Jadi buat apa ikut-ikutan terlibat dalam perang yang sebenarnya juga dipertanyakan kepentingannya karena tadi disinggung Pak Dubes Hamid, cara pikir Trump ini kan memang ya namanya orang sakit jiwa. Bagaimana kita mau menduga yang bisa menghentikan ialah tekanan di dalam negeri. Tolong ingat perang Vietnam. Perang Vietnam itu berapa puluh tahun itu apakah berakhir dengan kemenangan salah satu pihak? Bukan. Amerika juga ditekan di dalam negeri makanya oleh gelombang apa namanya waktu itu zamannya hippies kalau pernah dengar. Itu masyarakat di sana itu sangat anti perang Vietnam. Artinya semakin Amerika melanjutkan perang Vietnam, semakin berat tekanan terhadap presiden. Makanya mereka memutuskan mengakhiri perang Vietnam. Artinya apa? Konstituen dalam negeri itu sangat menentukan buat negara seperti Amerika. Dia tidak bisa sendirian apa presiden memutuskan begitu saja. Sekarang saya tadi sebutkan mungkin masih tahap awal. Berikutnya tidak akan lama karena tekanan dalam negeri tidak bisa diremehkan. Nah, faktor Rusia dan Cina kembali lagi. Investasi Cina khususnya yang memang fokus hubungannya dengan kawasan Timur Tengah adalah ekonomi. Itu kan investasinya sudah miliaran dolar sekarang di sana. Kerjasama pembeli utama minyak Iran dan Arab Saudi itu kan Iran. Loh, sekarang kalau negara itu menghentikan produksi minyaknya karena atau mengurangi atau apapun namanya, kan yang juga terkena dampaknya ya ekonomi Cina gitu loh. Jadi buat saya pihak-pihak yang berperang sendiri tidak mampu perang yang berlama-lama, pihak-pihak penting yang juga bisa memainkan perang juga sedang punya masalah, dan aliansi Amerika juga ternyata kan tidak utuh. Jadi perang tidak akan lama. Oke, kalau Anda mengatakan perang ini tidak akan lama, jadi berapa lama menurut Anda? Prediksi Anda, benarkah sampai 4 minggu atau kurang dari 4 minggu, Pak Dian? Mbak, begini, para psikolog, ahli kejiwaan pasti tahu yang namanya memprediksi kejiwaan itu tidak bisa precise, tidak bisa tepat, tidak bisa akurat. Apalagi meramalkan karena kunci dari semua masalah ini adalah orang yang namanya Trump. Yang kita tahu sakit jiwa. Nah, meramalkan orang sakit jiwa tidak bisa, susah. Artinya apa sih? Orang sakit jiwa itu memang mungkin harus diperlakukan juga secara khusus. Nah, buat saya yang bisa melakukan secara khusus itu adalah
bermain juga di dalam negeri dengan kasus-kasus perkosaan pedofilinya itu. Oke, oke, Itu oke. yang harus dilakukan. Oke, Kembali kepada berapa lama tidak bisa diramalkan. Tapi dengan gambaran yang saya berikan tadi bahwa dunia PBB sedang bermain, saya sebagai diplomat yakin diplomasi bisa memperpendek atau tidak membuat perang ini berlama-lama. Oke, kita semua tidak ada yang berharap aksi balas serang ini antara ketiga negara ini berlangsung lama begitu ya. Apalagi ini lagi di bulan Ramadan. Nah, untuk di internal Irannya sendiri, Pak Dian, bagaimana Ya. Iran akan segera untuk bisa menemukan nama pengganti Ayatullah Khamenei ini? Ada beberapa nama, kalau kita lihat kan ada Mojtaba Khamenei, anak kedua Khamenei, kemudian ada Ali Reza Arafi, ada Muhammad Mehdi, kemudian ada Hasan Khomeini, ada Hashim Hosseini, ada Gholam Hossein. Kalau dari kacamata Anda, siapa yang paling berpeluang? Benarkah terah ini dari terah keturunan atau seperti apa? Mbak, begini ya. Coba kita mundur sedikit ya, ketika Iran diserang Irak tahun 80 itu dikatakan lemah. Ternyata Iran bangkit walaupun militernya ketika itu terpecah. Saya mau kaitkan begini. Dalam keadaan kritikal darurat seperti itu saja, Iran bisa bertahan. Artinya apa? Mekanisme negara Islam Iran itu dalam kondisi awal pun sudah bisa bertahan. Apalagi sekarang yang sudah 47 tahun, mekanisme itu bertahan. Artinya apa? Kalau pemimpinnya kali ini tewas, bukan berarti dengan sendirinya mereka akan panik, akan heboh, akan bagaimana. Semua sistem tetap berjalan. Makanya pemilihan pengganti Ayatollah Khamenei pun bukan hal bukan hal yang perlu dibesar-besarkan. Di Iran kalau mau jujur, masalah penggantian ini bukan jadi isu gitu loh, Mbak. Artinya tidak ada berita heboh mengenai siapa pengganti, karena mereka yakin siapapun penggantinya pasti akan tetap bisa menjalankan visi misi yang sudah digariskan oleh pendirinya Ruhollah Khomeini dan almarhum Khamenei yang barusan tewas secara pengecut ditembak oleh Amerika itu tidak akan terpengaruh, semua akan tetap dijalankan. Misinya itu ya tetap anti Zionis. Sementara itu soal pemilihan nama-nama yang beredar sekarang pun kan belum tentu akurat. Karena masih bisa bertambah, masih bisa berkurang, tergantung siapa yang lolos di verifikasi dewan pakar itu. Itu semua tidak ada yang bisa tahu karena memang sifatnya tertutup, seperti juga pemilihan paus yang tidak ada warga Katolik pun yang tahu sampai saat terakhir. Artinya apa? Kalaupun siapa yang terpilih, pasti ada yang bilang surprise, ada yang bilang oh itu wajar. Tapi semua itu kita tidak bisa membaca apa yang ada di benak para pakar dalam dewan pakar itu. Jadi buat saya begini loh, Mbak. Daripada kita kita memang heboh sekali itu. Seakan-akan itu akan menentukan jalan perang berikutnya. Tentu saja, tapi yang pasti bukan seorang pengganti Khamenei yang akan begitu saja menentukan. Karena siapapun pengganti Khamenei itu pasti akan mendengarkan masukan dari yang sekarang menangani perang ini. Para pejabat tinggi politik militernya, juga ayatollahnya. Artinya apa? Nama-nama yang beredar semua spekulasi. Kalau ada tadi disebutkan apakah akan berdasarkan keturunan, belum ada presidennya karena ini baru 2 kali ayatollah yang memimpin. Kalau dibilang dari luar, nanti disebut Arafi, nanti orang pasti kaget lagi kalau dibilang Arafi itu katanya besar karena dia senior, karena pengetahuannya luar biasa, kedalamannya, kematangannya, tapi dia bukan keturunan Nabi. Nah, kalau ditanya kenapa kok saya tahu itu bukan keturunan Nabi? Di Iran itu kalau keturunan Nabi semuanya hitam. Jadi ayatollah pun banyak yang bukan keturunan Nabi. Apakah Iran akan keluar dari tradisi ini?
pengganti Ayatullah itu bukan keturunan Nabi? Tidak ada yang bisa menebak, Mbak. Kita tunggu saja. Oke, baik, kita akan tunggu bagaimana siapa yang kemudian menggantikan Ayatullah Khamenei setelah kemudian syahid atas serangan Amerika Serikat dan juga Israel ini. Yang terakhir yang ingin saya tanyakan, soal perdamaian ini, apakah akan ada andil dari PBB terkait dengan konflik yang terjadi antara Iran, Amerika Serikat, dan juga Israel, Pak Hamid? Ya pasti, dengan sendirinya sebagaimana Pak Dubes Dian katakan, Dewan Keamanan itu tidak tinggal diam. Dan kita harapkan memang PBB cepat untuk terjun, menengahi. Pasti ada PBB. Ya. Anda mungkin ingin juga mengatakan bagaimana dengan Indonesia, kan? Iya, pastinya. Saya tidak melihat kemungkinan itu ada. Saya tidak terus terang. Walaupun memang Presiden Prabowo Subianto menawarkan untuk menjadi mediator. Sebuah niat baik kita terima. Tapi implementasinya agak susah. Pertama, ada yang disebut political leverage, ya. Yang kedua, kalau orang mau menjadi mediator kan harus berada dalam posisi di tengah. Ya. Dan kita Indonesia adalah posisi kita di Dewan Perdamaian itu. Ya agak susah bagi Iran untuk menerima itu, tapi sebagai sebuah niat baik. Ya, kita patut apresiasi ya. Sangat sah. Oke, Anda sepakat Pak Dian untuk penawaran Presiden Prabowo Subianto ini potensinya dirasa sulit? Sebelum itu PBB sedikit, begini. Apa yang dilakukan Trump dalam BOP, kalau mau jujur, BOP itu tujuan utamanya tidak sama sekali menyebut Palestina atau apapun. Tujuan utamanya adalah memajukan perdamaian. Namanya saja Badan Dewan Perdamaian. Tapi yang dilakukan oleh Trump terbukti bahwa ketuanya Dewan aja tukang perang gitu loh. Tukang bikin perang, bahkan pengecut gitu ya, menyerang duluan. Jadi BOP sudah tidak akan berfungsi. Pengertiannya begini, BOP dibentuk untuk mencari jalan penyelesaian masalah dunia di luar PBB. Tapi sudah jelas terbukti PBB pemimpinnya saja yang sakit jiwa itu sudah membuktikan tidak bisa dipercaya lagi. Akhirnya apa? Artinya apa? PBB itu adalah satu-satunya badan dunia yang paling legitimasinya paling besar karena hampir semua negara dunia ada di situ. Jadi apapun yang dihasilkan PBB adalah representasi keinginan dunia. Jadi pasti ujung-ujungnya adalah PBB dan dalam hal ini Dewan Keamanan. Kalau mengenai peran Indonesia, maaf Pak Dubes Hamid itu sangat santun ya. Kalau saya bilang tidak mungkin Indonesia bisa berperan. Kita tidak punya leverage jelas kok. Menyelesaikan ASEAN aja kita nggak mampu kok masalah-masalah di ASEAN. Menyelesaikan masalah kita di ASEAN tentang sifat dan legitan kita malah kehilangan sifat dan legitan. Kita tidak mampu, Myanmar tidak mampu. Apalagi mau menangani masalah di luar yang bukan di. Kalau soal maaf dengan segala hormat Presiden kita menawarkan diri, aduh saat ini nggak perlu menawarkan diri. Orang-orang yang negara-negara yang memang dipandang kredibel dan punya leverage sudah bekerja. Kalau cuma menawarkan diri, semua pemimpin negara menawarkan diri kan repot. Kita selalu media kita menekankan seakan-akan cuma kita gitu yang sangat concern. Tidak, Mbak. Semua negara menginginkan ada perdamaian dan tidak ada berkepanjangan antara aksi saling balas serang antara Amerika Serikat, Israel, dan juga kepada Iran. Terima kasih Dubes RI untuk Iran periode 2012 hingga 2016, Pak Dian Wirengjurit telah bergabung bersama kami, dan juga ada Dubes RI untuk Rusia periode 2008 hingga 2011, Pak Hamid Awaludin. Terima kasih Bapak-Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi.